Oke guys, ini Pilot dapat paket. Jadi ini kemarin order di Pilot ya. Terus ini dijual lagi satu set buat beli motor PCX. Tapi nanti kalau ada rezeki lagi mau order lagi. Dan ini sudah laku juga, terjual. Jadi Pilot tawarin sebelum Pilot cek. Nah, jadi ini Pilot mau cek dulu kelengkapannya ya. Jadi dipastikan barang bekas yang Pilot bantu jualin ini dalam kondisi yang normal dan tidak ada minus ya. Oke, ini buka paketnya, cukup tebel ini guys, bubble wrapnya. Wow. Wih. Jadi sudah dikasih kotak dus, ngasih di bubble wrap, cakep. Karena harga satu dus ini juga nggak murah ya, 2 digit. Aduh, kesenggol guys. Oke, jadi teman-teman yang mau jual Pilot bisa bantuin buat dijual lagi. Jadi bisa dibilang perantara ya, perantara atau penengah. Oke, ini kebalik ya, kebalik guys. Nah, bisa nggak disponsorin. Aduh, kok banyak semut ya. Ini semut dari tempatnya sini atau dari dosnya? Ntar udah, biar bersih. Oke, lanjut di dalam apa aja di dalam kotak ini. Jadi sebelum dikirim itu protokol udah difotoin, videoin. Cuman biar lebih pasti ya, ini protokol unboxing juga protokol video ini supaya tidak ada kesalahpahaman. Ini tanpa dikat ya. Jadi buat teman-teman kalau beli barang apapun ya sebaiknya di videoin, di unboxing. Nggak bisa ngomong nggak usah ngomong, diem aja. Oke, sebentar. Oke, ini punya DJI Goggles 2 ya. Ini ada sobeknya. Tapi cuman yang dipakai sekarang jauh lebih bagus ya. Bukan ini ya, apa namanya? Jelly ini. Oke, ini sepertinya baterai. Wah, tebal banget. Jadi kalau sobeknya bisa teratur, bisa dipakai lagi nih bubble wrapnya. Oke, ini dicek dulu guys. Jadi ini super duper aman banget packagingnya. Sampai ini baterai pun dikotain. Nah, ini masih ada ciri-ciri protokol tulisin ya, full. Jadi ada satu baterai yang full, terus baterai sisanya belum dicas. Oke, ini menggunakan baterai 3S ya, 720 mAh XT30. Oke, sebentar cek dulu satu-satu ya. Jadi biar pastinya dicek. Oke, ini satu biji kondisinya bagus, tidak kembung. Nah, 720 mAh merek Thunder X ya. Ini adalah jenis baterai lithium high voltage nih, HV. Nah, kalau nggak ada tulisan HV, pakai patokan ini guys, 4,35 volt. Itu tandanya dia lithium high voltage. Jadi per selnya dia bukan 420 tapi 435. Oke, ini mungkin cukup panjang videonya. Jadi kalau teman-teman merasa terlalu lama, monggo di skip aja. Cuman dokumentasi ini wajib berjalan tanpa diputus atau disambung. Wih, singset semua nih baterainya. Ini masih sama juga Thunder X ya, 720 3S ya. Masih singset, cuman kondisi baterai apa berapa voltnya pertama nggak cek nih. Jadi ini bisa dibilang paket RTF yang terawat ya. Dijual lagi buat mau beli motor. Apa-apa ya, nanti ada rezeki bisa beli EPV lagi. Oke, ini juga masih singset 720 mAh 3S ya, sama-sama merek Thunder X. Jadi kotak-kotaknya pun masih tersimpan rapi, patut diacungi jempol nih.
Oke, ini yang full kemarin ya. Wow, semuanya singset. Tapi merek TenderX ini memang bagus sih baterai ini. Pertama sempat pakai ya di Baby F3 Pro itu sampai under voltage ya. Karena waktu itu temen yang pakai, terus lama nggak terbang, jadinya lupa lupa daratan. Tapi so far aman. Oke, ini nanti pelatakan pakai lagi karena ini pelatakan cek dulu ya sebelum dikirim ke yang beli. Jadi ini customer si A jual, kemarin kan order pelatakan tuh. Terus ada yang nyari paket RTF, pelatakan tawar ini punya si A. Nah, jadi yang beli si B ya. Sini pelatakan nggak sebutin nama. Oke. Nah, ini masih bisa. Oke, untuk unit drone-nya adalah Pavo 20 Pro menggunakan DJI O4 Pro. Ini remote-nya cakep nih, boxer guys remote-nya. Wow, ini diisolasi lagi ternyata. Bisa buka nggak? Jadi kalau bisa ya kondisinya masih seperti ya masih layak dan seperti baru ya. Jadi protokol berhati-hati buka paketnya supaya kondisinya juga. Aduh, nggak bisa tuh. Oke, masih ada berapa lagi? Ini tiap sisi dikasihin isolasi. Jadi segelnya banyak guys. Wow, lumayan ya. Terus di cutter aja deh. Sebentar. Set. Nah, jadi di dunia FPV itu ada drone, ada remote, ada baterai, dan ada goggles. Ini kenapa nih kok susah bukanya? Yuk kita lihat isi di dalam kotak Pavo 20 Pro. Wah, mantap bener. Oke, propeller cadangan masih utuh. Sama ini ya, apa namanya? Apa lupa namanya, buat connect ke Betaflight. Ini kabel O4 Pro dan baut-baut masih komplit, silika gel juga masih ada. Stikernya pelontakal nggak dipakai guys. Ya nggak apa-apa lah buat yang beli paket ini ya. Nah, ini ada 2 stiker, ada kartu surat cinta, dan ini mounting untuk O3 ya, dari unit O3. Sementara si ini pelontakal kasih bonus ya, ternyata dikembalikan juga. Jadi ini total beneran wah, ini barang istimewa ini. Pavo 20 Pro. Wah, untuk filternya pakai produk Flywoo. Oke, ini memang kalau masuk di mana? Di dalam kota harus dilepas antenanya. Oke, satu. Jadi nanti yang meminang paket ini ya, jadi waktu paket ini nyampe, antenanya diposisikan seperti ini. Ini sudah ada GPS. GPS-nya pakai ras FPV di unit O4 Pro. Oh iya, sebentar, pertama ambil satu baterai ini buat tes. Jadi si Pavo 20 Pro maksimal 3S ya guys. Pakai 2S bisa om. Nah, kalau di bawah 3S pasti bisa. Dicolok 4S nanti keluar jinnya. Oke, ini pertama coba colok ya. Bismillah, semoga aman, nggak ada kendala. Colok langsung nyala. Wah, mantap. Instrumennya juga masih kentara banget kelihatan ya. Instrumennya Pak Man. Oke, O4 Pro nyala. Jadi GPS nyala. Ini buat tes saja sementara. Oke. Sebentar, ini diminggirin dulu. Kita unboxing yang lain. Ini apa nih? Ini charger kayaknya. Wow, ini super duper TOP BGT. Ini charger sih, ada kabel konverternya ya. Jadi teman-teman kalau pakai charger ISDT PD60 itu kan dia konektornya ST60 tuh. Nah, sementara baterainya si Pavo 20 Pro ini menggunakan konektor XT30. Nah, ini masih lengkap nih. Nah, ini dibutuhin konverter dari XT60 female ke XT30 male. Ini chargernya.
Sini kemarin kotak ini ya, UV filternya ya. Ini sempat tanya nih, Om, ini isinya kan ada 2, kok nggak ada, kosong. Dari sononya waktu tanggal beli memang dikasih kotak ini, dan memang belinya cuman 1, cuman bonus sih, kotak ini bonus. Oke, itu si kotak charger. Oke, maaf, ini tiba-tiba ada suara gerinda, dan ini chargernya. Wih, masih plastikan. Nanti tanggal tes dulu nih Om ya, sebelum dikirim. Chargernya dites, drone dites, semuanya dites. Oke, sekarang ke ini remote nih, remote gagal, sorry. Wah, komplit bener. Sebentar, keluarin aja deh dari kotaknya ya. Nah, oke, ini udah kosong biar nggak berantakan. Oke, ini yang besar berat, ini remote sepertinya. Jadi teman-teman kalau mau terjun ke EPV, terutama di digital ini ya, kalau bisa pakai produk-produk yang baru. Nah, sedangkan kasus ini Protokol tahu banget yang order kemarin, terus barangnya waktu difotoin juga masih baru, masih bagus semua, nggak ada minusnya. Jadi Protokol berani merekomendasikan untuk dijual lagi dengan kondisi yang masih bagus. Nah kan, boxer. Jadi kalau kirim-kirim pasti bubble wrapnya banyak. Oke, ini cek dulu si goggles. Ntar ini Protokol rapikan ya, untuk apa namanya, isolasi kalau terlalu banyak juga nggak enak dilihat. Oke, ini info kemarin, apa namanya, plastik resletingnya lepas. Nah ini dia. Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin sama juga seperti ini, tapi masih bisa dipakai, masih bisa dibuka. Loh, ini kertas bilangnya ya. Nah, ini kertas. Terus satu lagi juga pasti kertas nih, ditarik pasti pecah. Oh enggak, satunya masih bagus. Oke, kita lihat. Oh, ini kebalik naruhnya. Oke, ini ada pengamannya, strap velcro gitu. Ini naruhnya kebalik. Nah, seperti ini. Ini baterainya goggles, strapnya goggles, antenanya kemana nih? Ntar ini protektor remote-nya. Jadi sebelum nyalain remote sebaiknya antena dipasang. Kemungkinan taruh di sini nih. Oh iya betul. Oke, ini dipasang. Nah, antena dipasang, udah nyalain. Oh, mantap. Engine off, air mode, lights off. Oke, ini remote. Engine on, engine off, beeper, lights on, lights off, GPS rescue. Turtle mode on, air mode, ankle mode. Remote masih seperti kemarin, jadi masih aman. Jadi ini harusnya dimasuknya begini. Nah, oke, di sini dalam ini ada apa aja? Wow, ini ada ya bawaan semua, kabel micro USB buat main simulator. Udah, di situ kosong. Oke, kembalikan lagi ke situ. Ini ditutup. Ini apa nih? Oh, karetnya ini. Kabel Type C ya. Ini langsung aja geradak buka, kelamaan tar. Oke, yang terakhir adalah DJI Goggles 2. Oke. Goggles 2. Bagus mana sama Integra? Ya kalau mau bagus kalian ya ini sih Goggles 2, kalau Protokol saran deh ya. Oke, jadi di dalam kotak Goggles 2 ada kabel power, ya memang seperti kabel telepon zaman dulu. Kemudian yang pasti gogglesnya, oh ini lupa nih, nggak dipasang. Ini kayaknya nggak bisa dipasang deh, karena ini, nah sudah pakai begituan, bisa dipasang nggak? Nggak bisa. Jadi gini, nah ini bawaannya.
dia bahannya seperti ini, apa ya, karet-karet gitu ya. Jadi kalau pas gak pas itu, nah ini bisa kesobek seperti ini. Sedangkan yang ini lebih nyaman, lebih nyerap keringat. Jadi waktu teman-teman pakai dan pada saat berkeringat ini nggak melorot nih gaggles. Jadi ini lebih bagus. Oke, ini dicoba. Lul, ini micro SD-nya juga masih ada. Kemarin tuh sempet nih. Oh, ini kemarin dari plat nakal seperti ini. Jadi plat nakal pakainya ini ya. Micro SD-nya robot. Robot 32 GB. Ini jadi harus ada micro SD untuk rekaman dari gaggles. Kemudian si drone-nya Pavo 20 Pro juga butuh micro SD. Oke, nyalakan, pencet sekali, pencet tahan. Ini wajib ditutup ya, supaya sensornya ngebaca bahwa ini gaggles sedang dipakai. Kalau nggak ditutup, nah dia mati. Oke, jadi kalau dipakai di depan mata itu kelihatan. Oke, kanan kiri aman. Oke, plat nakal cek juga. Itu untuk nyalakannya, untuk matikannya pencet sekali, pencet tahan. Jadi semua produk-produk DJI prosedur mekanisnya seperti itu, pencet sekali kemudian pencet tahan. Mau drone, mau remote, mau gaggles sama semua. Oke, jadi sebentar, ngapain dimatiin ya? Oke, nyalain lagi. Jadi plat nakal mau cek. Ini tetap plat nakal bawain ya. Kemarin juga ini apa, gagglesnya dapat bekas sih, tapi kondisinya masih bagus, lengkap sama dus. Minusnya cuma sobek di sini aja, dan sudah diganti dengan yang baru yang lebih bagus, lebih baik. Dung dung dung. Oke, remote di sini. Ya, ini biar kelihatan semua. Remote di sini, gaggles di sini, remote-nya masih di dalam. Nah, ini bakal keluarin. Oke, nyalain remote. Jadi gaggles dulu nyala ya, kemudian remote. Dan pastikan trim ini jangan digeser ya. Ini, kemudian yang di sini, sama di sini. Ini kalau geser, nah turunnya bakalan miring-miring ntar. Oke, pastikan semua di center. Ini juga. Nah, ini ya. Ini juga. Jadi indikatornya ada di sini. Ini kalau kegeser, bentar ya. Nah, lihat kan. Jadi pastikan semuanya di center. Oke, Pavo 20 Pro. Pasang baterai. Tuh, masih bersih, cakep. Ini memang betul-betul terawat banget sih ini. Cuman sudah jago, yang punya kemarin udah jago, tapi butuh dana buat beli motor. Gak apa-apa om, nanti beli lagi om. Oke, ini plat nakal pasang, baterainya di bawah. Jadi gaggles, remote udah nyala. Kemudian yang terakhir colok baterai drone. Emang susah berdiri sih itu si Pavo 20 Pro. Oke, cek di gaggles. Oke, kondisi nyala. Bentar cek di sini. Wow, ini sampai 6 ini guys. Jadi gaggles 2 ini enaknya buat yang teman-teman mata minus atau plus ya. Kalau normal, jadi pakainya 00 nih. Nah, ini 0, ini 0. Oke, connect juga sama remote, dan ini bisa nyalakan matikan LED. Nah, ini om ya switchnya. Lights off atas, lights on bawah. Oke, coba arming. Pastikan di angle dulu, jangan di air mode. Itu plat nakal aja. Oke, coba naik dikit. Cakep. Oke, jadi paket RTF ini sudah plat nakal coba dan tidak ada kendala, semua berfungsi normal, gaggles aman, remote aman, drone juga aman. Oke, cukup sekian konten dari plat nakal. Jadi ini dokumentasi tanpa terputus ya, tanpa diedit,
murni dari buka kotak sampai drone ini bisa terbang. Oke, telemetri loss. Jadi fungsi-fungsi switch pasti di sini. Jadi sebelum nyalakan drone, dinyalakan aja remote-nya. Engine on. Nah, ini engine on. Berarti bahasa Indonesia adalah motor nyala. Engine off. Engine off, motor mati. Tapi sebelum engine on, pastikan stick kiri di posisi paling bawah. Ini keangkat 10% gini di engine on, dia nggak bakal mau arming. Karena itu adalah fitur safety, fitur keamanan dari si Betaflight ya. Kemudian untuk ini cetrekan yang nggak ada suaranya, berarti tidak berfungsi. Nah, yang berfungsi di sini. Air mode. Air mode. Nah, ini dia di posisi tengah. Turtle mode on. Paling bawah adalah turtle mode on. Oke. Air mode. Buat pemula, Protakal saranin pakai angle mode aja dulu. Kemudian yang di pojok kanan, ini momentary beeper ya. Dilepas dia balik asal. Jangan yang ini beda, dia dipencet sekali. Ini bukan momentary. Ini fungsi switch yang betulnya. Jadi dia waktu dipencet ke dalam, dia masuk di dalam, dipencet lagi dia baru keluar. Sedangkan ini adalah momentary. Kemudian ini untuk lights on, lampu nyala, lights off, lampu mati. Dan yang sebelah sini ada 3 cetrekan ya. Atas kosong, bawah kosong, tekan lagi paling bawah. Ini adalah fungsi RTH, berfungsi untuk RTH. Jadi tersesat atau lupa jalan pulang, tinggal tekan aja RTH. Tapi jangan lupa yang paling penting dan faktor yang paling utama, ritual sebelum menerbangkan drone GPS. Karena drone ini kan sudah ada GPS, jadi nggak bisa langsung terbang. Jadi setelah colok baterai, tunggu dulu GPS satelit dapat di minimal 8, sudah muncul icon logo rumah di tengah, kemudian baru boleh take off. Setelah take off nanti jarak mungkin 500 1 kilo, bingung arah pulang, karena kan nanti waktu take off gambar rumah berubah menjadi arah panah. Nah, usahakan arah panah kembali ke pilot, jadi terbang dulu lurus. Setelah lurus nanti sudah paham bahwa pilot ada di belakang, bebas mau berkeliaran kanan kiri, nanti tinggal ikutin arah panah ke home point. Cuman kalau kebingungan, tinggal aktifkan aja GPS Rescue. Oke, ini meskipun ditutup pun throttle kiri, drone akan tetap kembali pulang ke home point dan akan mendarat dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya mau dikendalikan secara manual lagi, belum sampai home point, teman-teman standby stick kiri di sini, posisi ini, dan nonaktifkan GPS Rescue. Diambil alih kontrol secara manual. Oke, semoga cukup paham dan jelas untuk paket RTF kali ini. Tahu 20 Pro guys, pakai O4 Pro, jadi teman-teman nggak perlu nih bawa action cam. Ya, hasil dari O4 Pro sudah serupa dan sama seperti action cam, mau GoPro Hero 12 atau GoPro Hero 13. Jadi teman-teman tinggal memaksimalkan editing dan grading untuk hasil rekaman dari DJI 4 Pro. Nanti tinggal disesuaikan aja mau rekamnya 4K 120 fps atau 60 fps atau 2,7K. Jadi tinggal setting aja di Google ya. Oke, semoga cukup paham konten dari Protakal. Buat yang suka video ini, teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next video. Protakal pamit, thank you, save life, and ciao.